Assalamualaikum, kembali bersama saya Arinul Haq di catatan fisika. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang dinamika rotasi. Untuk dinamika rotasi sendiri, kita akan membagi menjadi dua bahasan. Yang pertama tentang torsi dan inersia, yang selanjutnya akan kita gunakan dalam hukum Newton kedua. Materi dinamika sendiri merupakan pembahasan dari penyebab-penyebab benda bergerak. Maka dinamika rotasi akan membahas penyebab benda bergerak rotasi. Nah, penyebab gerak rotasi ini disebut dengan torsi, yang merupakan perkalian antara gaya dengan lengan gayanya. Torsi merupakan kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu objek pada sumbu tertentu. Misalkan saya punya satu batang seperti ini, untuk menghasilkan torsi, maka kita bukan hanya membutuhkan gaya, tapi kita juga membutuhkan suatu sumbu atau poros. Misalkan saya buat sumbunya di salah satu ujung batang ya. Saya ambil yang paling kiri. Saya tahan supaya dia menjadi porosnya. Kemudian di ujung yang lain saya berikan gaya tarikan ke bawah maupun dorongan ke atas. Sehingga jika bagian yang paling kiri saya tahan, geraknya akan melingkar ya. Oke, terlihat? Nah, lingkaran ini, gerakan melingkar ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu gerakan positif dan gerakan negatif. Gerakan positif adalah jika gaya yang kita berikan menghasilkan torsi atau menghasilkan perputaran berlawanan arah jarum jam. Tapi jika gaya yang kita berikan menghasilkan pergerakan searah jarum jam, maka nilainya akan negatif. Jika berlawanan arah jarum jam, nilainya positif. Sehingga ada torsi negatif dan ada torsi yang positif. Secara matematik, kita bisa lihat pada slide berikut ini. Secara matematik, torsi dapat dituliskan sebagai perkalian cross antara vektor R dengan F, seperti persamaan yang diberi kotak merah. Torsi ini bisa dituliskan sebagai F kali D, di mana D merupakan lengan gaya, di mana D ini merupakan R sin P, yang merupakan komponen tegak lurus R terhadap F. Nah, jika saya punya batang ini lagi, terus saya berikan poros di sini, porosnya, poros. Kemudian saya tarik dia ke bawah tegak lurus, maka R adalah bagian tegak lurusnya, ini dari sini sampai sini ya, panjang si batangnya, dari poros sampai ke tempat gaya berada. Ini tempat gayanya sampai sini ya, ini R1. Tapi jika saya memberikan F-nya di sini, di tengah-tengah, ini saya kasih F, saya sebut F2, maka lengan gayanya sama dengan dari poros sampai sana. Ya, dari poros sampai tempat F2 itu berada. Nah, R ini karena dia sudutnya 90 derajat, sudah tegak lurus ya. Ini sudah tegak lurus, ini juga sudah tegak lurus. Maka sin 90 itu sama dengan 1 ya. Jadi R sin theta sama dengan R saja gitu. Berbeda hal jika saya memberikan F yang arahnya tidak tegak lurus. Misal saya beri F yang arahnya serong ke sana ya. Ini F3. Nah, F3 ini walaupun jarak F-nya sebelah sini ya, ini jarak poros sampai jarak F-nya kan sama ya, dari sini sampai sana, ini sama dengan R1, tapi lengan gayanya bukan yang R1 ini, karena dia memiliki sudut. Bagaimana cara menghitung sudutnya? Perpanjang dulu R-nya, panjang R-nya, setelah itu hitung sudut antara R dengan F3.
panjang R atau arah R itu searah dengan DM-nya batang ya, searah dengan batangnya. Jadi kalau batangnya seperti ini, berarti R-nya ya sama juga ke kanan. Ini I-nya atau tetanya deh. Karena saya menulisnya di slide, jadi kita tuliskan juga ya. Lihat nggak? Ya. Jadi untuk F3 torsi 3, saya tuliskan pakai warna saja sudah terlihat ya. Torsi 3 sama dengan R1 dipersen dengan F3 atau R1 sin I itu dikali F3. Boleh ya, gitu ya. Boleh R1, R3, sin I juga nggak apa-apa. Tapi intinya sudut yang kita ambil adalah sudut yang dibentuk antara R dengan F3 ini sudutnya ya. Jadi antara R dengan F ini. Ambilnya dari R ke F. Selanjutnya, agar lebih paham, kita akan coba mengerjakan salah satu contoh soal dinamika rotasi tentang torsi berikut ini. Seseorang memberi gaya 45 Newton di ujung pintu yang lebarnya 84 cm. Berapa besar torsi jika gaya yang diberikan A. tegak lurus terhadap pintu dan B. membentuk sudut 60 derajat terhadap bagian depan pintu. Untuk menjawab pertanyaan yang A, karena dia sudah tegak lurus, maka kita bisa tuliskan torsi sama dengan R cos R. Atau jika kalian lebih suka menuliskannya seperti ini juga tidak masalah. R harus ditulis dalam meter, berarti nilainya 0,84 dikali F-nya 45 Newton, sin I-nya karena sudah tegak lurus maka jadi sin 90 derajat. Kayak kok bisa sih langsung dari sini bisa kita tuliskan ini kan F sin I ya. Maka hasilnya 0,84 dikali 45 dikali sin 90 derajat adalah 38,25 Newton. Untuk yang B, karena torsinya membentuk sudut bukan 90 derajat tetapi 60 derajat, maka L F sin L F sin Nah, besaran kedua yang dikenalkan pada dinamika rotasi adalah momen inersia. Momen inersia sendiri didapatkan dari hasil turunan antara hukum Newton 2 pada translasi dengan hukum Newton 2 pada rotasi. Sehingga kita dapatkan, ini bagian paling bawahnya ada I atau momen inersia sama dengan mr kuadrat. I sama dengan mr kuadrat ini berlaku untuk partikel. Jadi jika kita memiliki satu partikel yang mengelilingi sebuah inti, misalnya ada inti positif di sini, ada sebuah partikel E negatif,
partikel ini dia bergerak melingkari sebuah poros dengan jari-jari R, maka satu partikel ini akan memiliki momen inersia I sama dengan massa partikel dikali R kuadrat. Begitu. Bagaimana jika partikelnya tidak hanya satu, tapi ada banyak? Maka inersia total untuk partikel banyak akan sama dengan sigma dari NI RI kuadrat. Gitu. Nah, bagaimana kalau dia merupakan benda tegar? Ya, untuk momen inersia benda tegar bisa kita lihat di dalam tabel. Contohnya untuk bola pejal, momen inersianya 2/5 mr kuadrat, sedangkan untuk bola berongga, momen inersianya 2/3 mr kuadrat. Untuk cakram, momen inersianya 0,5 mr kuadrat, dan ada beberapa benda tegar lain yang bisa kalian cek sendiri di tabel. Nah, bahasan terakhir dari dinamika rotasi adalah hukum Newton kedua dan aplikasinya dalam persoalan. Jika kita mundur lagi ke sini, nah di sini kita dapatkan hukum Newton kedua pada gerak rotasi berbunyi sigma torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudutnya. Ini hukum Newton 2 untuk rotasi. Jadi sigma torsi sama dengan inersia atau momen inersia dikali dengan percepatan sudutnya. Untuk lebih memahami lagi bagaimana aplikasinya dalam persoalan atau dalam contoh soal, kita bisa mengerjakan contoh soal berikut. Nah, biasanya pada bahasan-bahasan gerak linier kita selalu menganggap katrol itu masanya diabaikan, tetapi pada dinamika rotasi kita menggunakan katrol yang beratnya diperhitungkan. Contohnya seperti nomor 1 ini. Gaya 15 Newton diberikan pada tali yang dilingkarkan pada katrol dengan massa 4 kg dan radius 33 cm. Katrol terlihat dipercepat beraturan dari keadaan diam sampai mencapai laju 30 radian per second dalam waktu 3 detik. Jika terdapat torsi gesekan sebesar 1,1 Nm, tentukanlah momen inersia katrol. Asumsi katrol berotasi di sekitar porosnya. Nah, tahap pertama kita bisa menuliskan data-data yang kita ketahui. Data yang kita ketahui, yang pertama, gayanya sama dengan 15 Newton. Dilingkarkan pada katrol, maka katrolnya 4 kg. Radius katrol, kita langsung tulis dalam meter ya. 0,33 meter. Dipercepat ya, dipercepat dari keadaan diam, berarti omega 0-nya sama dengan 0 radian per second, sedangkan omega t-nya sama dengan 30 radian per second. Dalam delta t sama dengan 3 second. Untuk ya, jika terdapat torsi gesekan, berarti torsi gesek. Yang namanya gesekan itu pasti berlawanan dengan arah geraknya, sehingga nilainya bisa kita tuliskan negatif ya. Negatif 1,1 Newton meter. Yang ditanya berapakah inersia katrol.
Nah, ini yang kita ketahui, maka untuk mencari inersia katrol, kita pakai hukum Newton kedua. Jadi papan tulisnya penuh. Hukum Newton kedua, ya, sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, karena kita belum tahu alfa, kita bisa cari alfa dari bagian ini ya. Oke, kita cari alfanya. Alfa sama dengan omega T dikurang omega 0 dibagi delta T. Delta T ya. Maka ini hasilnya omega T-nya 30 dikurang 0 dibagi 3 per 10 radian per sekon kuadrat. Ini kita udah dapat alfanya, tinggal torsinya. Torsi berarti ada torsi yang karena gaya. Kalau kita lihat gambarkan ya, ini poros katrol. Katrolnya misalnya dia bergerak sini ditarik oleh gaya F. Sedangkan ada gaya lain ini menghasilkan torsi gesek, ya. Di sini ada torsi gesek, di sini ada F, maka kita bisa tuliskan sekali lagi karena dia tidak pasti tegak lurus ya, karena F ini kita anggap dia tangensial arahnya, ya, tangensial terhadap titik ini ya, jari-jari katrol. Sehingga kita bisa tuliskan F dikali R ditambah dengan torsi gesek sama dengan I kali alfa. Ingat, karena torsi geseknya arahnya berlawanan, menghasilkan arah gerak yang berlawanan dengan F, sehingga nilainya pasti negatif. Ini kita sudah tuliskan negatif. Maka 15 dikali 0,33 dikurang 1,1 hasilnya I kali 10. Begitu. Maka kalau kita tuliskan I sama dengan 15 dikali 0,33, anggaplah itu sepertiganya ya. 5 dikurang 1,1 gitu, dibagi 10. Hasilnya sekitar 0,39 kg meter kuadrat. Jadi satuan inersia itu kilogram meter kuadrat ya. Ingat I sama dengan mr kuadrat. M-nya itu massa kilogram, R-nya itu jarak atau jari-jari dalam meter, berarti meter kuadrat. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Yang contoh soal kedua ini agak sedikit bervariasi ya. Nah, di sini dituliskan seorang anak sedang menimba air dengan gaya 110 Newton. Jika massa air dan wadahnya 5 kg, massa katrol yang digunakan 2 kg, sedangkan massa tali diabaikan, hitunglah percepatan tangensial air di dalam wadah serta percepatan sudutnya jika jari-jari katrol 10 cm. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menghapus dulu papan tulisnya ya. Oke, kita bisa tuliskan datanya. Gaya anak itu sama dengan 110 Newton. Massa air dan wadahnya, massa beban tadi ya saya tulisnya. Massa beban sama dengan 5 kg. Massa katrol sama dengan 2 kg. Massa tali diabaikan, hitunglah percepatan tangensial air dan percepatan sudutnya. Jika jari-jari katrol sama dengan langsung dalam meter ya. Saya tuliskan dalam meter. Nah, untuk lebih mudah kita bisa gambarkan ini katrol gitu. Ya. Nah, di sini ada anak yang sedang menarik katrolnya, timbanya, sedangkan di sini ada beban timbanya. Nah, ini bebannya. Masa bebannya. Jadi kalau kita lihat ada dua benda ya, yang pertama katrolnya, yang kedua bebannya.
Jadi kita bisa potong di sini, potong di sana. Kita bisa gambarkan sebagai rotasi murni pada katrol. Ini F, di sini ada T gitu ya. Saya lebih suka nulis T-nya di sebelah sini ya, tapi kalau kalian yang tulis T-nya ke bawah dulu yang ya. Pokoknya dia pasti menghasilkan torsi yang berlawanan. Nah yang kedua ada bebannya. Bebannya ke atas ada T, ke bawah ada MB kali G. Kita gunakan G yang mudah aja ya, pakai pembulatan 10 meter per second kilogram. G gitu. Oke, jadi ini benda ke-1, ini benda ke-2. Kita boleh mulai dari benda ke-1, boleh mulai dari benda ke-2 bebas. Kita mulai dari benda ke-1, maka karena ini rotasi murni, ini transaksi. Kita bisa tuliskan bagian 1, sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Nah, karena ini kita anggap cakram ya. Cakram inersia sama dengan setengah M R². Gitu. Jadi kita bisa tuliskan inersianya setengah M kuadrat dengan menganggap dia sebuah cakram. Sigma torsinya udah pasti F. F kali R dikurang T dikali R gitu ya. Karena ini gayanya gaya T. Udah pasti dia berlawanan. Ini searah jarum jam kalau ke sana. Ini berlawanan arah jarum jam, maaf. Yang ke sana searah jarum jam. Maka ini ditulis setengah M R² dikali alfa. Gitu. Ini kita simpan dulu sampai sini. Kita ambil dulu yang bagian kedua. Di bagian kedua kita punya sigma F sama dengan M kali A. Maka T dikurang MB kali G sama dengan MB kali A. Karena ini masanya masa bendanya ya. Kalau ini supaya tidak tertukar, ini masa katrol. Ya. Karena inersianya inersia katrol. Maka kalau kita udah punya T, kita bisa tuliskan T sama dengan MB A plus G gitu ya. Setelah kita dapatkan T-nya, kita bisa posisikan di sini. Substitusikan maksudnya. 110 dikali R dikurang dalam kurung MBA plus MBG kali R. Dan ini kurang ya. Apa tulisnya? Sama dengan, atau saya tulis nanti aja. Ini saya hapus dulu. Nanti saya tulis lagi. Kita bisa tuliskan dari persamaan dari 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Kita bisa tuliskan 110 dikali R dikurang P-nya itu tadi MB A plus MBG masa beban ya, sama dengan ini dikali R dulu ya, dikali R sama dengan ini ya, setengah MK R² kali alfa. Kita mau cari alfanya kan ya. Kita bisa tuliskan karena semua sukunya memiliki nilai R, jadi kita bisa bagi semua dengan nilai R. Kita bagi semua dengan nilai R, maka hasilnya 110 dikurang MBA dikurang MBG sama dengan setengah MKR alfa. Kita ingat bahwa A dan alfa itu memiliki hubungan yang dikaitkan dengan
R. Jadi kita bisa bongkar, boleh kita ganti alfanya, boleh kita ganti A-nya. Mana yang lebih enak aja ya. Jadi kita mau ganti alfanya aja ya. Ini 110. Ingat. Ini yang harusnya. Alfa itu sama dengan A dibagi R ya. Jadi ini 110 dikurangi NBK dikurangi NBB sama dengan setengah NK R A per R gitu. Karena ini sama-sama dibagi ya bisa habis dibagi gitu. Hasilnya saya bisa tuliskan yang A ketemu A lagi, berarti 110 dikurangi NBB sama dengan setengah NK ditambah NB dibagi dikali A. Maka kita akan dapatkan nilai A sama dengan 110 dikurang NB itu 5 dikali B nya 10 dibagi setengah kali 2 ditambah NB nya 5. Hasilnya 110 dikurangi 50, 60 dibagi 6. Atau sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, kita udah dapatkan nilai A-nya ya. Nilai A-nya atau percepatan tangan sialnya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka untuk yang B, mohon maaf saya tulis di sini, alfa sama dengan A per R. Atau sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 radian per second kuadrat. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Wah, agak kemana-mana ini ya tulisannya. Kalau memperhatikan, insya Allah bisa ya. Papan tulisnya tidak cukup. Jadi kita bisa lihat saat katrol berputar 5 radian per second kuadrat dengan percepatan 5 radian per second kuadrat, maka si benda tadi bebannya akan naik atau terangkat dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Nah, ini pembahasan terakhir dari dinamika rotasi. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mencoba dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum.